Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3811, kamu bisa membunuh mereka, tapi bukan aku. Sialan. Murong Kingsue memarahi dengan suara rendah. Dia benar-benar menyesal memperkenalkan Ye Junlin ke dalam sekte. Tidak apa-apa jika Anda tidak dapat membantu. Lagi pula, Anda hanya berasal dari dunia biasa, dan Anda dapat memahami basis kultivasi yang rendah. Namun, penampilan Ye Junlin saat ini benar-benar di luar pikirannya. Jika bukan karena kurangnya keterampilan dalam menghadapi klon serangan master saat ini, Murong Kingsue tidak sabar untuk segera memotong Ye Junlin dengan dua pedang. Ye Junlin secara alami dapat merasakan perubahan emosional dari anggota Xingyue Shenzong, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Kalian tidak ada hubungannya dengan Lao Su, mengapa kamu harus membantu? Ye Junlin masih menonton pertunjukan dengan ekspresi santai di wajahnya. Anggota Akademi Sun Mun Senhuo benar-benar kuat, yang pada dasarnya setara dengan pembantaian sepihak. Jeritan itu datang satu demi satu, dan kesenjangan antara kekuatan para murid sekte lain dan anggota Akademi Api Ilahi Bulan Matahari terlalu besar, dan pada dasarnya tidak ada cara untuk melawan. Bahkan ahli tingkat suci seperti Murong Kingsue hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mendukung. Tetapi adegan itu pada dasarnya dikendalikan oleh pusat kekuatan Akademi Sun Mun Senhuo. Adapun Tian Jiao atau tetua biasa lainnya, mereka terbunuh atau terluka. Terutama dengan berlalunya waktu, situasinya bahkan lebih tidak menguntungkan bagi sekte lain. Karena bahkan master tingkat Saint Child dan Saintes terluka. Murong Kingsue terlempar oleh telapak tangan seseorang, dan seutas darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Sein. Para anggota sekte Bulan Bintang berseru, dan secara naluriah mengalihkan pandangan mereka ke arah Murong Kingsue. Namun, kebanyakan dari mereka terlalu lelah untuk menghadapinya. Dan para ahli dari Sun Moon Divine Fire Academy mengambil kesempatan itu dan menyerang titik vital mereka satu demi satu. 3 orang lagi tewas di tempat. Nama keluarga adalah Ye, tetapi kamu membantu gadis suci. Seorang tetua Xingyue Shenzong berkata dengan marah. Yang lain juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar, karena mereka menemukan bahwa Murong Kingsue jatuh tepat di depan Ye Junlin. Dan, pemula yang baru saja memasuki reruntuhan Kunlun ini masih tersenyum, dan dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk membantu dan menyelamatkannya. Apakah ada ikan lain yang lolos dari jaring? Bakat dari Akademi Api Ilahi Sun Mun memperhatikan Ye Junlin, terutama ketika mereka menemukan bahwa orang ini benar-benar utuh. Bunuh dia. Pemimpin berjubah hitam berkata dengan dingin. Seorang anggota Akademi Sun Mun Senhuo tidak ragu untuk menyerang Ye Junlin. Pada saat ini, Murong Kingsue berjuang untuk berdiri dari tanah, tetapi dia tidak berniat untuk menyelamatkan Ye Junlin. Penampilan Ye Junlin sebelumnya benar-benar membuatnya marah. Pada saat ini, saya merasa bahwa kebencian di hati saya dapat dihilangkan dengan memenggal kepalanya dengan bantuan Akademi Api Ilahi Sun Mun. Pantas. Anggota Xingyue Shenzong juga mengeluh satu demi satu. Ini mungkin satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan dengan nyaman sebelum mereka mati. Benar saja, itu adalah pemula yang baru saja tiba di dunia sekuler, dan langsung ketakutan. Melihat Ye Junlin berdiri diam, anggota Xingyue Shenzong mencibir untuk sementara waktu. Namun, sesaat kemudian, pemandangan yang luar biasa muncul. Pedang kuno anggota Akademi Sun Mun Senhuo ditusuk dengan kuat ke dada Ye Junlin. Tetapi mereka gagal menembus daging. Bahkan ada suara logam yang saling bertabrakan. Ding. Anggota Akademi Api Ilahi Bulan Matahari menegang, dan dia merasa pedang panjang di tangannya sepertinya ditusuk di pelat baja. Kultivasi tubuh murni. Anggota Akademi Api Ilahi Sun Mun langsung bereaksi, dan segera berencana untuk memotong leher Ye Junlin dengan pedang. Ini belum selesai. Suara main-main Ye Junlin terdengar. Para anggota Sun Moon Divine Fire Academy tiba-tiba memiliki firasat buruk di hati mereka. Segera setelah itu,
Dia melihat Ye Junlin menjulurkan kedua jarinya dan menggenggamnya dengan sangat presisi. Lepaskan. Anggota Akademi Sun Moon Senhuo tiba-tiba mengerahkan kekuatan, tetapi merasa bahwa jari-jari Ye Junlin seperti tang baja raksasa. Tidak peduli seberapa keras dia mengerahkannya, dia tidak bisa mengguncangnya. Bagaimana ini mungkin? Para anggota Akademi Api Ilahi Bulan Matahari tidak bisa mempercayai apa yang terjadi di depannya. Dia terus menyalakan mesin, tetapi pedang kuno itu masih tidak bisa bergerak. Bab 3812, Penghancuran Satu Sisi. Karena kamu sangat menginginkannya, aku akan mengembalikannya kepadamu di sana. Ye Junlin berkata dengan bercanda. Segera sebelum anggota Akademi Sun Moon Senhuo memahami arti kalimat ini, Ye Junlin tiba-tiba melambaikan tangannya. Kekuatan ini. Para anggota Sun Moon Divine Fire Academy langsung merasakan lengan mereka mati rasa. Pedang panjang itu secara alami terlepas, dan menembak ke arah dada mereka ke arah yang berlawanan. Sangat cepat. Anggota Akademi Api Ilahi Bulan Matahari tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan pedang kuno menembus tubuhnya langsung dari gagangnya. Karena kekuatan yang dibawanya terlalu kuat, seluruh tubuhnya terguncang dan terbang keluar, dan darah di dadanya bahkan lebih deras. Puff. Anggota Sun Moon Divine Fire Academy jatuh dengan keras ke tanah, menendang kaki mereka beberapa kali, dengan keengganan yang kuat untuk mati di tempat di mata mereka. Itu terjadi hampir dalam sekejap, dan hampir semua orang yang hadir tidak bisa bereaksi. Pemimpin jubah hitam kembali ke akal sehatnya terlebih dahulu, dan berkata dengan dingin, "Saya tidak berharap menjadi tuan yang tersembunyi. Bunuh dia." Tiga anggota kuil api ilahi matahari dan bulan berkerumun, dan menurut pendapat mereka, rekan mereka kemungkinan besar akan mati diremehkan. Bagaimanapun, mereka tidak mati dalam pertempuran melawan banyak elit sektarian. Dan Ye Junlin telah bersembunyi di antara anggota sekte ilahi Xingyue sekarang, dan diejek oleh banyak orang. Jelas, dia adalah orang tak dikenal yang baru saja datang dari dunia biasa. Kamu hanya ingin mati seperti itu. Ye Junlin berkata sambil mencibir. Jangan melihat kegagalan Ye Junlin untuk membantu sebelumnya. Itu karena baik sekte ilahi Xingyue maupun sekte lain tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi Akademi Sun Moon Senhuo menginginkan hidupnya sendiri. Jadi Ye Junlin tidak akan duduk diam. Sombong. Tiga anggota Akademi Api Ilahi Sun Moon berteriak dengan marah. Pedang panjang di tangan mereka membunuh. Dan dalam sekejap mata mereka sudah dekat. Minggir. Ye Junlin tidak mundur tetapi maju, dan melemparkan beberapa pukulan langsung ke arah serangan ketiganya. Tinju keras meraung, dan ada suara samar naga mengaum di kehampaan. Tiga anggota Akademi Api Ilahi Bulan Matahari tercabik-cabik, dan kemudian mereka meledak menjadi kabut darah. Bagaimana ini mungkin? Para anggota Sun Moon Divine Fire Academy semua tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa rekan mereka yang baru saja bergoyang dan mendekat dibunuh oleh lawan mereka dalam sekejap mata. Jangan khawatir tentang orang lain. Bunuh orang ini dulu. Pemimpin berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Anggota Akademi Sun Moon Senhuo yang tersisa segera mundur dari pertempuran dan mulai mengepung Ye Junlin. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Ye Junlin mendengus dingin, dan sosoknya langsung menghilang di tempat. Setelah beberapa saat, dia muncul di belakang anggota Sun Moon Divine Fire Academy. Dia tidak memberikan waktu kepada pihak lain untuk bereaksi sama sekali, dan menamparnya dengan satu telapak tangan. Ini adalah pembantaian sepihak, seperti yang dilakukan Akademi Api Ilahi Sun Moon terhadap sekte lain sebelumnya. Semua anggota Sun Moon Divine Fire Academy jatuh ke dalam ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Hanya dalam beberapa napas, lebih dari 10 anggota Akademi Api Ilahi Bulan Matahari semuanya meninggal di Huangquan. Guru. Pemimpin berjubah hitam itu menelan ludah, dan ketakutan muncul di matanya untuk pertama kalinya. Sekarang giliranmu. Ye Junlin berkata perlahan. Pemimpin jubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu sekte apa Anda. Jika Anda mau, gerbang Akademi Sun Moon Senhuo dapat dibuka untuk Anda dengan pengecualian.
Wajah pemimpin berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Aku tidak tahu bagaimana cara mengangkat, tapi aku ingin melihat seberapa kuat kamu. Pemimpin berjubah hitam itu melambaikan pedang kuno di tangannya, dan pedang tajam itu meraung, seolah-olah menghancurkan kekosongan di depan dia. Kerja bagus. Ye Junlin masih tidak mengelak dan melemparkan pukulan ke Jian Gang. Dentang. Suara simfoni Jin Ge sebenarnya dikeluarkan dalam kehampaan. Segera setelah itu, semua orang melihat tubuh pemimpin berjubah hitam itu terbang keluar seperti layang-layang kertas yang pecah. Bab 3813, Master Reruntuhan Kunlun tidak lebih dari itu. Klik. Pedang panjang di tangan pemimpin jubah hitam itu hancur berkeping-keping. Ledakan. Setelah beberapa saat, tubuh pemimpin berjubah hitam itu tertanam dalam di dinding gunung, dan puing-puing di sekitarnya terbang ke kaki gunung. Ini tidak mungkin. Setelah pemimpin jubah hitam berkata, lehernya bengkok, dan jiwanya kembali ke Jiuyu. Reruntuhan Kunlun memang seperti itu. Ye Junlin berkata pada dirinya sendiri. Adegan itu sunyi senyap. Seolah-olah Ye Junlin adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Para penyintas dari banyak sekte juga terkejut dan tidak bisa berkata-kata, dan jarum bisa terdengar di tempat kejadian untuk sementara waktu. 5 menit penuh berlalu, dan ada keributan di tempat kejadian. Dari sekte mana orang ini? Dia terlalu kuat, kan? Itu adalah master dari Akademi Api Ilahi Sun Moon. Bahkan pemimpin berjubah hitam itu terbunuh dalam satu gerakan. Sangat menakutkan. Kuncinya adalah orang ini sepertinya tidak menggunakan semua kekuatannya. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Ye Junlin. Dan tentu saja, mereka melihat bahwa kurangnya kemarahan yang terakhir tidak mengubah wajahnya. Seolah pertempuran sengit barusan tidak ada hubungannya dengan dia. Sepertinya dia adalah anggota sekte Bulan Bintang. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, dan mata semua orang beralih ke orang-orang yang selamat dari sekte Bulan Bintang. Hanya ada 6 orang yang tersisa di tim lebih dari 10 orang sebelumnya, dan mereka baru terbangun dari mimpi ketika mereka merasakan tatapan membara dari semua orang. Melihat Ye Junli, yang tampak seperti dewa perang tidak jauh, langsung terasa seperti mimpi. Sayang sekali aku berpikir untuk membunuhnya untuk memenangkan harta karun itu. Jika aku benar-benar melakukannya, kuburanku akan sangat tinggi, kan? Ada kekurangan. Gadis suci memiliki teknik investigasi rahasia yang diturunkan oleh raja, tetapi dia telah ditipu olehnya. Bahkan teknik eksplorasi rahasia memiliki keterbatasan kekuatan, yang berarti kekuatannya jauh melampaui gadis suci. Sing the Moon God Sek berbicara dengan suara rendah, merasa sangat rumit. Syok, penyesalan, keraguan, dan bahkan ketakutan. Bagaimanapun, mereka tidak menyembunyikan penghinaan dan ejekan mereka untuk Ye Junlin pada awalnya, dan mereka bahkan tidak menyembunyikan niat membunuh mereka. Sulit untuk menjamin bahwa Ye Junlin akan menyelesaikan akun di musim gugur. Penyesalan yang kuat memenuhi hati semua orang di sekte ilahi Xingyue. Jika dia membuat niat baik dengan Ye Junlin pada saat itu tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi bahkan menguntungkan seluruh sekte. Menyinggung master yang tak terduga sekarang tidak hanya akan menyelamatkan hidupnya sendiri, tetapi bahkan sektenya kemungkinan akan terlibat. Ternyata kultivasinya yang sebenarnya sangat kuat. Murong Kingsway juga sangat tidak percaya, benar-benar terkejut dengan kekuatan Ye Junlin. Apakah dia benar-benar baru saja datang dari dunia biasa? Apakah semua master di dunia duniawi mencapai tingkat ini? Tidak heran dia begitu santai dari awal hingga akhir, di mana yang bodoh dan tak kenal takut. Dia hanyalah seorang master seni dan keberanian. Murong Kingsway mengingat penghinaan sebelumnya terhadap Ye Junlin dan sikapnya yang merendahkan ketika merekrutnya ke dalam sekte, dan langsung merasa menyesal. Merasa lebih malu lagi. Mungkin dalam hatinya dia akan menertawakanku karena terlalu besar. Murong Kingsway tersenyum pahit. Pada saat yang sama, keraguan di area terlarang Shenluo sebelumnya juga telah terjawab. Bukan karena Ye Junlin beruntung dia tidak terluka, itu karena binatang itu tidak bisa menyakitinya.
Adapun fakta bahwa mereka tidak diserang oleh binatang buas di daerah terlarang, kemungkinan besar keberadaan Ye Junlin membuat mereka putus asa. Murong Kingsway ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Rao adalah bahwa dia selalu tenang, dan dia juga sangat gelisah saat ini. Dia tidak yakin bagaimana Ye Junlin akan memperlakukan dirinya dan teman-teman sekelasnya selanjutnya. Namun, ketika Murong Kingsway penuh dengan keterkejutan dan penyesalan, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang berisik. Memutar kepalanya untuk melihat, dia melihat Mo Junyan datang dengan sekelompok master agama bintang 7. Snipe dan Klam bersaing untuk keuntungan nelayan. Saya tidak berharap bahwa kita akan menjadi yang terakhir datang, tetapi kita akan menjadi pemenang terbesar, kata Mo Junyan penuh semangat. Bab 3814, menunggu untuk melihat leluconnya. Anggota Sekte Bintang 7 yang dipimpin oleh Mo Junyan datang terlambat, tetapi menemukan sekelompok murid terluka dari berbagai sekte. Tampaknya menjadi adegan pertempuran satu sama lain karena persaingan untuk pembuluh darah naga. Terutama orang-orang yang selamat jelas berada di ujung tembakan. Mereka telah menjadi pemenang terbesar tanpa usaha apapun. Putra Suci, Murong Kingsway juga ada di antara mereka, dan sepertinya dia terluka parah. Tiba-tiba Sekte Bintang 7 Tianjiao berkata. Mo Junyan menoleh untuk melihat, dan seperti yang diharapkan, dia melihat Murong Kingsway, yang tampak seperti peri, sedang bermeditasi bersila, dan napasnya yang lemah menunjukkan bahwa dia terluka parah. Jaga Murong Kingsway di bawah kendali dan bunuh semua orang, kata Mo Junyan dengan cemberut. Mo Junyan telah lama mendambakan Murong Kingsway untuk waktu yang lama, dan sekarang adalah kesempatan langka untuk mendapatkannya dengan mudah. Bakat surgawi yang tersisa dari Xingyue Shenzong semuanya ada di akhir tembakan, dan membunuh mereka semudah telapak tangan Anda. Putra Suci, tidak ada kehilangan pembuluh darah naga, dan kami telah menghasilkan banyak uang. Dengan skala pembuluh darah naga seperti itu, kami pasti dapat meningkatkan kekuatan kami ke tingkat yang baru. Para anggota Sekte 7 Bintang sangat bersemangat. Mereka tidak berharap untuk datang paling lambat, tetapi mereka berhasil menjemput mereka. Bahkan para jenius dari sekte lain yang masih hidup terluka parah, dan mudah untuk membunuh mereka. Jadi mereka tidak takut mereka datang untuk sepotong kue. Putra Suci, ada yang salah. Salah satu penatua tiba-tiba berkata, lihatlah reaksi orang-orang ini. Mo Junyan sedikit terkejut pada awalnya, dan beberapa tidak mengerti arti dari penatuannya sendiri. Reaksi. Mo Junyan mengamati dengan cermat dan tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Semua orang termasuk Murong Kingsway sangat tenang. Apakah orang-orang ini takut dan bodoh? Apakah tidak ada dari mereka yang takut mati? Mo Junyan sedikit terkejut. Menurut logika normal, beberapa dari mereka pasti akan berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi sekarang semua orang sangat tenang. Dan mereka bahkan melihat diri mereka sendiri dengan pandangan main-main, seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Bukankah ini budak duniawi yang dibeli oleh Xingyue Shenzong? Mo Junyan dengan cepat melihat Ye Junlin dan menemukan bahwa yang terakhir adalah satu-satunya di tempat kejadian yang tidak terluka. Budak dari dunia sekuler saja masih utuh, tetapi banyak orang kuat dari sekte lain menderita banyak korban. Ini benar-benar tidak masuk akal. Apakah ada rahasia lain dalam hal ini? Mo Junyan bingung. Putra Suci, orang-orang ini tampaknya adalah orang-orang dari Akademi Api Ilahi Bulan Matahari. Seperti apa? Ini adalah pusat kekuatan Akademi Api Ilahi Bulan Matahari. Saya telah melihat orang di dinding batu, dan dia adalah tokoh populer di Akademi. Apa itu? Orang-orang begitu ceroboh sehingga mereka berani membunuh bahkan orang-orang dari Akademi Api Ilahi Bulan Matahari. Siapa yang memiliki kekuatan untuk melakukannya? Para anggota 7 Star Sect sangat ketakutan sehingga Sun Moon Divine Fire Academy didukung oleh Sun Moon Divine Fire Hall, sebuah sekte super sejati. Seperti agama 7 bintang, Xingyue Shenzong dan sejenisnya hanya memandang mereka. Melihat ekspresi kaget dan ragu di wajah para anggota Sekte Bintang 7,
Murong Kingsway tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu tertawakan? Percaya atau tidak, putra suci ini akan meluruskan Fa di tempat sekarang. Mo Junyan berkata dengan marah. Menghadapi ancaman kematian, Murong Kingsway tidak hanya tidak menahan diri, tetapi juga tertawa lebih keras. Tidak hanya itu, anggota sekte lain juga tertawa terbahak-bahak. Di mata semua orang, para murid dari sekte bintang 7 yang dipimpin oleh Mo Junyan adalah lelucon. Tapi tidak ada yang mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, dan semua orang tahu bahwa selama anggota sekte bintang 7 ingin membunuh, Ye Junlin pasti akan membunuh mereka. Secara khusus, Ye Junlin melihat pembuluh darah naga dengan penuh minat, dan jelas dia sudah mulai melawan pembuluh darah naga. Ini memiliki kontradiksi yang tidak dapat didamaikan dengan gereja bintang 7. Bagaimanapun, tujuan akhir dari Seven Star Cult adalah untuk mendapatkan pembuluh darah naga. Semua orang menunggu untuk melihat lelucon dari Seven Star Sect. Bab 3815, Pembantaian Sekte 7 Bintang. Meskipun dia tidak tahu alasan sebenarnya mengapa banyak sekte tidak takut untuk tertawa dalam menghadapi ancaman pembunuhan, Mo Junyan juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Seperti kata pepatah, jika ada yang salah, pasti ada setan. Putra Suci, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tuan Akademi Api Ilahi Bulan Matahari terbunuh. Baik Akademi maupun kuil api Dewa Matahari Bulan tidak akan melepaskannya. Bukankah itu bencana? Para tetua dari Seven Star Sekte tampak khawatir. Meskipun mereka juga sangat ingin mendapatkan sumber daya nadi naga, mereka tidak ingin memprovokasi raksasa aula api ilahi bulan matahari. Kesenjangan kekuatan terlalu besar, dan jika itu benar-benar membuat marah lawan, kuil api ilahi bulan matahari dapat menghancurkan sekte bintang 7 hanya dengan menyentuh beberapa master. Mo Junyan juga memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan pikirannya berlari cepat. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Mo Junyan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kematian para ahli dari Akademi Api Ilahi Sun Moon tidak ada hubungannya dengan kita. Kita bisa menyalahkan orang-orang ini. Adapun sekte-sekte ini selama kita membuat mereka tutup mulut selamanya, apa yang kita katakan adalah kebenaran. Bahkan jika kuil api ilahi bulan matahari diselidiki di masa depan, sekte bintang 7 masih bisa mundur. Pernyataan Mo Junyan segera membuat para tetua sekte bintang 7 setuju. Tidak hanya itu, kita hanya perlu membunuh orang-orang ini, dan mungkin menjualnya ke kuil api ilahi bulan matahari untuk mendapatkan bantuan. Mo Junyan melanjutkan. Rencana ini sangat bagus. Gereja bintang 7 dengan suara bulat menyetujuinya. Ini adalah rencana yang sempurna untuk menyalahkan orang lain untuk menghapus hubungan dan menghukum pelaku sebenarnya untuk mendapatkan bantuan. Selain Murong Kingsway, bunuh yang lain. Mo Junyan berhenti dan menunjuk ke Ye Junlin, terutama dia. Dalam jangkauan anak suci saya, tidak ada orang yang berpura-pura ada tidak diizinkan untuk ada. Ye Junlin sangat tenang dari awal hingga akhir, seolah-olah dia memang ada. Tidak mengajarkan 7 bintang sama sekali. Awasi itu. Ini membuat Mo Junyan merasa bahwa Yang Mulia sedang ditantang. Tidak bisa dimaafkan. Kemarahan Mo Junyan terus meningkat. Ikuti perintahmu. Sebelum dia selesai berbicara, seorang tetua sekte bintang 7 sudah menghilang. Pedang panjang di tangannya menusuk tenggorokan Ye Junlin yang tersedak seperti ular berbisa yang meludahkan surat. Hanya kamu. Ye Junlin mengangkat sudut mulutnya sedikit dan meninju lokasi tetua sekte 7 bintang. Bang! Semua orang hanya samar-samar mendengar teriakan, dan kemudian melihat bahwa para tetua mereka sendiri telah menghilang. Apa yang terjadi di sini? Penatua dipukuli oleh satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Semua orang di sekte bintang 7 menarik napas dalam-dalam. Penatua benar-benar mati. Dia dipukuli sampai mati oleh pria jelek ini. Mo Junyan juga tercengang. Dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Meskipun tetua itu bukan yang terkuat di sekte tersebut, kekuatan tempurnya jelas berada di garis depan. Dalam menghadapi upaya ini,
Dia bahkan tidak mengambil satu langkah pun. Ayo pergi bersama dan balas dendam Penatua Leng. Mo Junyan hampir meraung dan memberi perintah. Para tetua dari Sekte Bintang 7 melemparkan senjata mereka dan mengepung Ye Junlin. Sejauh menyangkut kekuatanmu, dibandingkan dengan mereka yang berasal dari Sun Moon Divine Fire Academy, kamu jauh di belakang. Bahkan ingin membunuh Lao Su adalah mimpi bodoh. Begitu dia selesai berbicara, Ye Junlin melesat seperti anak panah. Dari seutas tali secara aktif meluncurkan serangan terhadap orang-orang dari Sekte Bintang 7. Tidak ada gerakan mewah, hanya pukulan lurus dan pukulan atas yang paling sederhana. Namun, saat berikutnya, Kam Seven Star Sect mendengar satu demi satu jeritan dan duka. Sosok Ye Junlin berkedip, dan setiap kali dia lewat, dia mengambil kehidupan baru. Dalam waktu singkat untuk setengah kolom dupa, Sekte Bintang 7, kecuali Mo Junyan, dipenggal oleh Ye Junlin. Angin bertiup perlahan, dan kabut darah benar-benar tertiup angin. Pada saat yang sama, arogansi Mo Junyan terhempas. Bab 3816, kultivasi tubuh murni tidak begitu kejam. Orang-orang dari Akademi Api Ilahi Sun Moon dibunuh olehnya. Tidak heran Murong Kingsway dan yang lainnya masih tenang meskipun ada ancaman kematian. Yang lain juga sepertinya sedang menonton lelucon. Semua keraguan sebelumnya bisa saja terjadi. Dijelaskan. Mo Junyan tiba-tiba menyadari, tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Pikiranmu. Suara dingin Ye Junlin terdengar. Mo Junyan sangat ketakutan sehingga dia hampir secara naluriah melarikan diri ke hutan di kejauhan. Jangan sakiti putra suci sekte ini. Jika tidak, Sekte Bintang 7 akan bersamamu selamanya. Tepat pada saat kritis ini, sebuah suara tua datang dari hutan. Mo Junyan sangat gembira, seolah-olah dia telah mengambil sedotan penyelamat, dan berkata dengan penuh semangat, "Wakil pemimpin, selamatkan aku." Setelah beberapa saat, beberapa orang bergegas keluar dari hutan, dipimpin oleh seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini, apa yang aku katakan. Ye Junlin meninju Mo Junyan. Suzy, apakah kamu berani? Pria tua itu melangkah di antara keduanya untuk menyelamatkannya. Bang! Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, aura yang kuat meletus. Wakil pemimpin Sekte Bintang 7 hanya merasakan energi yang kuat dan tak tertandingi memukulnya, dan seluruh orang terguncang tak terkendali. Di sisi lain, kecepatan Ye Junlin tidak berkurang, dan gaya tinjunya bahkan lebih kuat, dan tubuh Mo Junyan benar-benar tertutup dalam sekejap. Engah! Awan darah mekar. Mo Junyan meninggal di tempat bahkan sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ketidaktahuan junior. Kamu mencari kematian. Wakil pemimpin Sekte Bintang 7 meraung. Dia tidak menyangka tingkat serangan ini tidak dapat menghentikan Ye Junlin. Kamulah yang mencari kematian. Ye Junlin masuk ke kamp penguatan Sekte Bintang 7 tanpa omong kosong. Langkah selanjutnya adalah pembantaian sepihak, dan orang-orang ini sama sekali bukan jenderal 1 lawan 1 Ye Junlin. Setelah hanya beberapa menit, seluruh bala bantuan Seven Star Cult, termasuk wakil pemimpin sekte, musnah. Apakah ini terlalu kuat? Murong Kingsway dan yang lainnya sekali lagi terkejut. Di hadapan begitu banyak pria kuat, Ye Junlin pada dasarnya menghancurkan mereka dengan kekuatan, yang pada dasarnya adalah serangan pengurangan dimensi. Jika kamu tidak ingin merebut nadi naga, maka aku akan menggunakannya dulu. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Semua orang menggelengkan kepala dan tidak menunjukkan minat pada nadi naga. Tentu saja itu bertentangan dengan keinginan mereka, tetapi mereka belum ingin mati. Ye Junlin terkekeh 2 kali dan berjalan langsung ke nadi naga. Vena naga ini sangat bagus, dan pada dasarnya setara dengan ukuran nadi naga terbesar yang ditemukan di alam rahasia. Ye Junlin tidak lagi ragu-ragu, langsung menjalankan latihan dasar, dan mulai menggunakan nadi naga untuk memadamkan tubuh. Melihat situasi ini, Murong Kingsway sekali lagi tercengang.
Master Reruntuhan Kunlun secara langsung menyerap energi spiritual dari pembuluh darah spiritual, dan dia benar-benar menggunakannya untuk memadamkan tubuh. Bahkan kultivasi tubuh murni tidak menggunakan metode ini untuk berkultivasi. Itu hanyalah pemborosan surga. Bahkan jika dia tidak bisa menembus tubuhnya dengan geng pedang, langsung menggunakan pembuluh darah naga untuk memadamkan tubuhnya hampir kebal. Semua orang menghela nafas dengan emosi, tetapi segera mereka menemukan situasi baru. Menurut akal sehat, ketika urat naga sebesar ini digunakan oleh para praktisi, mereka akan menghasilkan kejutan energi yang sangat kuat. Secara khusus, suara auman naga akan sangat sering, dan suara itu akan menjadi semakin tinggi dan keras seiring berjalannya waktu. Karena ini setara dengan semangat yang dibudidayakan oleh para pembudidaya yang mengambil urat naga. Namun, di tangan Ye Junlin, pembuluh darah naga yang begitu besar seperti hewan peliharaan yang jinak, tanpa kecenderungan untuk melawan sama sekali. Suara auman naga lembut dan lemah, dan getaran energi yang ditimbulkannya dapat diabaikan. Jika bukan karena fakta bahwa semua orang terlalu dekat, mereka tidak akan menyadari bahwa seseorang menggunakan kekuatan pembuluh darah naga. Ayo cepat dan dapatkan kembali kekuatan kita. Murong Kingsue mengingatkan. Semua orang segera mulai menggunakan aura yang tersebar di sekitar pembuluh darah naga untuk mulai berlatih. Keausan dari pertempuran sengit sebelumnya dengan pusat kekuatan Akademi Sun Mun Senhuo juga pulih dengan cepat. Bab 3817, semua orang yang pergi sudah mati. Karena Ye Junlin baru saja menyerap 10 urat naga belum lama ini, menggunakan urat naga untuk memuaskan tubuh saat ini memakan cukup cepat. Pada tingkat ini, inti dari pembuluh darah naga akan habis dalam 1 hari paling banyak. Ye Junlin membuat perkiraan, tanpa sadar merasa bahagia. Terutama memikirkan kekuatan Akademi Api Ilahi Bulan Matahari, dia bahkan lebih percaya diri untuk berurusan dengan Taiksu Senzong. Menurut apa yang dikatakan orang lain, Taiksu Senzong takut pada Akademi Sun Mun Senhuo, dan itu tidak boleh lebih kuat. Tidak peduli berapa banyak, mari kita habiskan energi spiritual dari nadi naga ini terlebih dahulu. Gong Qianqiu, San Shengsan, biarkan kamu hidup beberapa hari lagi. Memusatkan pikirannya, Ye Junlin dengan cepat mengubah latihan dasar. Kekuatan pembuluh darah naga mengalir ke tubuh Ye Junlin dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, terus-menerus membuat tubuh dan meridiannya menjadi lemah. Sisi lain, orang-orang dari Taiksu Senzong mundur ke pinggiran terluar dari pembuluh darah naga yang penuh dengan depresi. Tapi untungnya, mereka menggali banyak harta surga dan bumi, yang membuat keengganan semua orang mendapatkan sedikit kenyamanan. Bagaimanapun, skala urat naga besar ini sudah cukup. Itu telah menyerap energi spiritual surga dan bumi selama bertahun-tahun, dan telah mengkatalisasi ramuan obat biasa di sekitarnya menjadi harta surga dan bumi. Namun, Gong Qianqiu masih merasa pahit karena tidak bisa mendapatkan nadi naga. Menurut apa yang baru saja dikatakan 7 putra suci, nadi naga ini lebih kuat daripada nadi naga yang dikirimkan kepadanya nanti, terlepas dari ukurannya atau kemurnian energi spiritualnya. Dalam analisis terakhir, pohon besar di belakangnya tidak cukup kuat. Di hadapan kekuatan sekte teratas, Taiksu Senzong akan selalu menjadi adik laki-laki. Gong Qianqiu diam-diam mengeluh dalam hatinya. Sekte Ilahi Xingyue telah memasuki area inti Vena Naga. Sekte Bintang 7 juga telah masuk. 3 atau 4 aliansi sektarian kecil juga telah masuk. Eiliner terus mengirim informasi, yang juga membuat semua orang semakin bingung. Kekuatan komprehensif Sekte Bulan Bintang dan Sekte Bintang 7 setara dengan Taiksu Senzong. Tidak mungkin berani menjadi musuh Akademi Sun Mun Senhuo. Putra Suci Agung mengungkapkan keraguan di dalam hatinya. Karena mereka takut orang-orang dari Akademi Sun Mun Senhuo berpikir bahwa Taiksu Senzong masih memiliki hati yang didambakan untuk pembuluh darah naga. Eiliner yang mereka kirim tidak berani terlalu dekat dengan pembuluh darah naga. Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di area inti pembuluh darah naga. Vena Naga telah ditempati oleh pusat kekuatan Akademi Api Ilahi Bulan Matahari,
dan Sekte Bintang 7 dan Sekte Ilahi Xingyue tidak akan pernah berani melawannya. Tapi mereka sudah lama menggerutu, dan mereka pasti saling membunuh. Salah satu tetua berspekulasi. Putra Suci ketujuh berkata dengan acuh tak acuh. Lalu apa yang terjadi setelah sekte lain masuk dan tidak keluar? Menghadapi sekte tingkat Akademi Api Ilahi Bulan Matahari, bahkan kita harus mundur. Sekte-sekte itu pasti akan mundur meskipun ada kesulitan. Mudah untuk dijelaskan. Putra Suci Agung mengambil alih kata-kata itu. Orang-orang dari Akademi Api Ilahi Bulan Matahari selalu arogan dan mendominasi, bahkan lebih dari Istana Api Ilahi Bulan Matahari. Bunuh mereka semua. Semua orang setuju setelah mendengar kata-kata itu. Sikap arogan dari anggota Akademi Api Ilahi Bulan Matahari terlihat jelas di benak mereka, dan situasi ini kemungkinan akan terjadi. Tidak beruntung bagi mereka untuk memprovokasi orang yang tidak seharusnya. Ya, tapi sangat disayangkan bahwa Sun Moon Divine Sekte adalah sekutu. Jika digantikan oleh kekuatan lain, kami tidak akan pernah duduk diam. Akademi Api Ilahi Bulan Matahari terlalu mendominasi. Begitu banyak kekuatan yang memenggal kepala mereka. Aku benar-benar tidak takut menyinggung orang. Anggota Taiksu Senzong bahkan sedikit beruntung karena personel mereka sendiri dievakuasi dengan cepat. Jika tidak, mereka mungkin akan berakhir dengan akhir yang tragis dari kehancuran seluruh pasukan. Jangan bicara omong kosong. Cepat dan cari harta surga dan bumi. Ada banyak hal baik di sini. Putra Suci yang Agung mengubah topik pembicaraan, dan orang-orang dari Seminari Api Sun Moon membuatnya kehilangan muka di depan umum, dan tidak dapat dihindari bahwa dia memiliki beberapa kebencian di dalam hatinya. Setelah mencari sehari penuh, Taiksu Senzong memperoleh banyak keuntungan. Bab 3818, Mengapa Urat Naga Menghilang? Melihat bahwa semua orang memegang banyak harta surga dan bumi di tangan mereka, senyum muncul di wajah tegas orang suci yang agung. Perjalanan ke Gunung Tianxuan ini akhirnya tidak kembali dengan tangan kosong. Putra Suci Agung berkata dengan emosi. Para tetua Putra Suci Taiksu Senzong juga setuju. Meskipun saya tidak mendapatkan pembuluh darah naga yang saya pikirkan, harta surga dan bumi ini juga sangat langka. Apakah itu secara langsung menyerap energi spiritual atau menggunakannya untuk memperbaiki pil obat? Itu akan sangat menguntungkan kekuatannya sendiri. Caca. Saat itu, ada langkah kaki ringan di hutan lebat di kejauhan. Semuanya hati-hati, kata orang suci agung dengan sungguh-sungguh. Anggota Taiksu Senzong segera meningkatkan kewaspadaan mereka dan bersiap untuk pertempuran. Mereka secara naluriah berpikir bahwa sekte lain ingin merebut harta surga dan bumi. Namun, setelah beberapa saat, tim yang terdiri dari lusinan orang muncul di depan mata semua orang. Mereka semua mengenakan jubah hitam dengan pola api matahari dan bulan yang disulam di dada mereka. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Pola api matahari dan bulan di dada orang lain semuanya berwarna emas, tetapi pola lelaki tua itu adalah kumpulan 9 warna. Luo Yunyang, Wakil Presiden Akademi Api Ilahi Sun Moon. Putra Suci yang Agung segera mengenali identitas lelaki tua itu, dan keterkejutan serta keraguannya hidup berdampingan. Junior melihat Wakil Presiden Luo. Orang Suci Agung buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat yang dalam, dan bahkan ada sedikit sanjungan dalam nada suaranya. Luo Yunyang sedikit mengernyit, dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah Anda tahu kursi ini? Wakil Dekan Luo pernah mengunjungi kota Qianlong untuk merekrut siswa, dan junior ini beruntung telah melihat senior dari kejauhan. The Great Holy Knight, aku selalu ingin memuja Akademi Api Ilahi Bulan Matahari, tetapi tidak ada kesempatan. Ternyata itu adalah Putra Suci Agung Taiksu Senzong. Luo Yunyang mengangguk dan terus bertanya, kamu juga di sini untuk menemukan pembuluh darah naga? Ya. Putra Suci yang Agung tidak berani menyembunyikan sedikit pun, tetapi dengan cepat menjelaskan. Tetapi Master Sun Moon Shenhuo Academy tiba-tiba datang, dan generasi muda secara alami tidak berani bertarung. Yang lain juga mengungkapkan pendapat mereka,
karena takut dibunuh oleh sekelompok orang di depan mereka sebagai musuh. Luo Yunyang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan bertanya, "Jadi, Anda telah melihat orang-orang dari Akademi Api Ilahi Bulan Matahari?" "Saya melihatnya kemarin. Mereka telah menemukan nadi naga. Selamat kepada Wakil Presiden Luo." Putra Suci yang Agung berkata dengan jujur. Kemarin. Luo Yunyang tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya, dan berkata, "Kami kehilangan kontak satu sama lain kemarin. Bawa aku ke lokasi urat naga." Tetapi dia berkata dengan ragu, "Kemarin, ada banyak sekte yang berjuang untuk pembuluh darah naga, tetapi mereka tidak keluar lagi. Mereka pasti telah dibunuh oleh Master Akademi Sun Mun Senhuo. Bagaimana mungkin tidak ada berita?" Semakin banyak Luo Yunyang mendengarkan, semakin kuat firasat buruk di hatinya. "Kami kehilangan kontak sehari yang lalu. Dan justru karena inilah Akademi mengirim kursi ini untuk menyelidiki situasinya," kata Luo Yunyang dengan sungguh-sungguh. Anggota Taiksu Senzong segera terkejut. Semua orang berhenti berbicara dan mempercepat kemajuan mereka. Setelah setengah jam, orang suci agung membawa Luo Yunyang ke lokasi pembuluh darah naga. Namun, ketika semua orang melewatinya, mereka benar-benar terpana oleh pemandangan di depan mereka. Daerah ini tampaknya telah menjadi api penyucian di bumi, dan ada tunggul dan patah lengan di mana-mana. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai sungai mayat yang tersebar di seluruh lapangan. Bau darah di udara sangat kuat, meskipun semua orang yang hadir telah melihat dunia. Mereka masih terkejut dengan pemandangan ini dan menghirup udara. Mereka sepertinya ada di sana. Putra Suci ketujuh berkata tiba-tiba. Luo Yunyang melihat ke arah jari 7 orang suci dan melihat tubuhmu, anggota Akademi Api Ilahi Bulan Matahari. Secara khusus, pemimpin berjubah hitam yang dipukuli ke dinding batu masih mati, dan matanya yang gelap penuh ketakutan dan keengganan. Mengapa kekuatan nadi naga ini sangat kurang? Putra Suci yang Agung menelan ludah. Ketika semua orang mengalihkan fokus mereka ke pembuluh darah naga kali ini, mereka menemukan bahwa kekuatan pembuluh darah naga telah habis. Bab 3819, Mengkonsumsi vena naga dalam sehari. Melihat mayat yang saling bersilangan dan nadi naga yang kelelahan, semua orang yang hadir terkejut. Apa yang terjadi? Semua orang yang hadir bingung. Tim Sun Moon Divine Fire Academy kuat. Bagaimana bisa seseorang menjadi lawan mereka? Terlebih lagi, mereka didukung oleh Sun Moon Divine Fire Hall, dan mereka adalah kekuatan sektarian teratas bahkan di reruntuhan Kunlun. Siapa yang berani memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan? Bagaimana mereka tahu bahwa setelah Ye Junlin menghabiskan kekuatan pembuluh darah naga untuk memperbaiki tubuhnya, dia pergi dengan anggota yang masih hidup dari Sekte Bulan Bintang dan sekte lainnya? Dan arah yang mereka tinggalkan berada di belakang pembuluh darah naga. Jadi mereka tidak ditemukan oleh Ailiner Taiksu Senzong. Apa yang terjadi? Kalian harus menjelaskannya kepadaku. Luo Yunyang bertanya dengan wajah tegas. Hati semua orang di Taiksu Senzong langsung mengangkat tenggorokan mereka. Wakil Presiden Luo, kami juga tidak tahu. Ya, Senior Luo, setelah Akademi Sun Mun Senhuo mengumumkan kepemilikan pembuluh darah naga, kami segera pergi. Tidak ada yang berani bergerak ketika kita menduduki urat naga, apalagi Akademi Api Ilahi Sun Mun mengumumkan untuk menduduki urat naga. Para anggota Taiksu Senzong dengan cepat menjelaskan bahwa mereka saya tidak ingin disalahpahami sebagai yang asli pembunuh di belakang layar, sehingga seluruh sekte akan menderita bencana. Putra Suci yang Agung berkata dengan sungguh-sungguh, Wakil Presiden Luo, orang-orang kami telah melihat banyak sekte masuk. Tetapi setelah orang-orang itu masuk, mereka tidak pernah keluar lagi. Pada saat itu, kami berpikir bahwa orang-orang itu terlalu memikirkan kemampuan mereka dan ingin rebut pembuluh darah naga. Semua sumber daya telah dipenggal oleh para ahli dari Akademi Sun Mun Senhuo. Luo Yunyang dengan hati-hati mengamati penampilan semua orang di Taiksu Senzong, dan dapat merasakan bahwa orang-orang ini tidak berbohong. Selain itu, Luo Yunyang tahu betul kekuatan komprehensif tim,
jadi tidak mungkin bagi orang-orang Taiksu Senzong untuk membunuh mereka semua. Kalian, konfirmasikan latar belakang sekte mayat di tempat kejadian. Luo Yun yang pertama memberi perintah, lalu mengalihkan perhatiannya ke Putra Suci Agung, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ingat baik-baik, banyak sekte yang memasuki jangkauan. Dari urat nadi naga, kursi ini kita harus menyelidikinya satu persatu. Ikuti perintahmu. Putra Suci yang Agung berkata dengan hormat. Setelah beberapa konfirmasi, kekuatan paling kuat muncul. Ada 6 sekte besar, termasuk Xingyue Shenzong, Sekte Suanyang, Qingyun Tianzong, dan Sekte Qixing. Adapun sekte-sekte yang kurang dikenal itu, mereka benar-benar di luar pertimbangan Luo Yunyang. Kekuatan sekte-sekte ini mirip dengan Taiksu Senzong. Aku khawatir mereka tidak akan berani bertarung melawan master dari Akademi Api Ilahi Sun Moon. Lawannya benar-benar luar biasa. Putra Suci yang Agung berbisik pada dirinya sendiri. Ide semacam ini juga muncul di benak Luo Yunyang. Dia masih memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan banyak sekte. Karena bahkan jika Akademi Sun Moon Shenhuo merekrut siswa, mereka pada dasarnya tidak akan memulai dari sekte menengah. Siapa yang sebenarnya menggerakkan tangan? Luo Yunyang bingung. Mungkinkah ada master yang tersembunyi? Ide ini segera ditinggalkan begitu muncul, karena dengan kekuatan yang begitu menakutkan, tidak perlu bersembunyi sama sekali. Dan pembuluh darah naga skala besar seperti itu dapat benar-benar habis dalam satu hari. Kekuatan mengerikan macam apa yang diperlukan untuk mencapai ini? Bahkan monster tua di Balai Api Ilahi Bulan Matahari yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun tidak dapat melakukan itu. Luo Yunyang benar-benar terkejut di dalam hatinya. Dia harus tahu bahwa tidak peduli jenis biksu apapun, tubuhnya memiliki batas. Dan bisa dibayangkan bahwa urat naga berskala besar seperti itu memiliki energi yang mengerikan. Bahkan penguasa sekte-sekte teratas itu akan meledak dan mati setelah diserap dalam waktu singkat. Bab 3820. Bagaimana Anda membeli seorang budak? Gong Qianqiu juga dikejutkan oleh kemampuan mengerikan untuk menyerap pembuluh darah spiritual. Dia merasa bahwa setelah mempraktikkan teknik melahap yang ekstrim, dia seharusnya menjadi orang yang paling cepat menyerap energi spiritual di antara orang-orang ini di tempat kejadian. Bahkan seluruh Taiksu Senzong tidak dapat menemukan siapapun yang dapat menandinginya, termasuk wakil ketua sekte Yin Suejian. Namun, meski begitu, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk benar-benar menelan urat naga sebesar ini. Jika Anda mengambil risiko dan mencapai kondisi batas menelan, masih perlu 20 hari untuk menyerapnya ke titik di depan Anda. Mengerikan untuk menggunakan skala urat naga seperti itu hanya dalam 1 hari. Seperti yang diharapkan dari reruntuhan Kunlun, yang padat penduduknya oleh para master, masih ada master yang begitu mempesona. Saya pikir orang ini seharusnya menjadi yang teratas. Kekuatan reruntuhan Kunlun, kecepatan menelan sebenarnya puluhan kali lebih cepat daripada teknik menelan yang ekstrim. Gong Qianqiu penuh emosi, dan merasa kekuatannya jauh dari cukup. Jika kamu dapat mencapai alam kultivasi yang begitu menakutkan, bisakah kamu benar-benar berdiri di atas reruntuhan Kunlun? Gong Qianqiu sangat merindukan, dan bahkan sedikit jijik dengan Taiksu Senzong. Aku khawatir orang yang begitu kuat dapat membuat sekte tingkat Taiksu Senzong menjadi abu dalam sekejap mata. Bahkan negara adidaya seperti Akademi Sun Moon Shenhuo harus takut pada 3 poin. Ada kesempatan untuk memanjat dengan hubungan orang yang begitu kuat, maka saya bisa mengamuk di reruntuhan Kunlun. Gong Qianqiu menjadi semakin bersemangat ketika dia memikirkannya, berharap dia bisa segera menyelamatkan paha yang super kuat. Pada saat yang sama, Anda, anggota Akademi Api Ilahi Bulan Matahari, juga ketakutan. Melihat pembuluh darah naga yang kelelahan, mereka merasa seolah-olah terpisah satu sama lain. Sekte orang kuat seperti itu mungkin jauh melampaui Akademi Api Ilahi Bulan Matahari. Bahkan jika ada kuil api ilahi bulan matahari sebagai kepercayaan, saya khawatir itu tidak akan bisa menyinggung. Pikiran ini membanjiri pikiran semua orang. Wajah Luo Yunyang penuh dengan ekspresi bermartabat.
Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, sekte-sekte ini seharusnya masih memiliki yang selamat, dan kita harus menemukan orang-orang ini dan menanyakan kebenaran masalah ini. Menurut informasi yang dilaporkan oleh Ailiner Genjun Taiksu Senzong, ada lebih banyak orang yang memasuki lokasi pembuluh darah naga daripada mayat di tempat kejadian. Itu berarti masih ada beberapa yang selamat di banyak sekte. Selama orang-orang ini dapat ditemukan, pasti akan ada petunjuk untuk pria super kuat ini. Sisi lain, setelah Ye Junlin menggunakan kekuatan nadi naga, dia langsung mengikuti Murong Kingsue dan yang lainnya ke sekte ilahi Xingyue. Tentu saja, ini juga merupakan undangan aktif Murong Kingsue. Ye Junlin tidak menolak. Dia juga ingin mencari pijakan sementara sekarang. Adapun balas dendam Taiksu Senzong, itu harus dimasukkan dalam agenda. Dalam perjalanan kembali ke sekte ilahi Xingyue, dia bertemu dengan beberapa tetua yang datang untuk mendukungnya. Mengetahui bahwa pembuluh darah naga telah ditempati oleh Akademi Api Ilahi Bulan Matahari, beberapa tetua merasa bahwa tidak perlu pergi lagi. Lagi pula, mereka tidak mampu membelinya. Dan karena Murong Kingsue tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Junlin, dia tidak memberi tahu para tetua secara rinci apa yang terjadi pada kapal naga. Sein, kali ini kamu memimpin elit sekte. Mengapa korbannya begitu serius? Tanya tetua ketiga sekte ilahi Xingyue dengan suara yang dalam. Murong Kingsue menjelaskan dengan linglung. Kami dikepung oleh Seven Star Cult ketika kami mencari kapal naga. Seluruh pasukan mereka hancur, dan kami menderita banyak korban. Ada banyak korban di sekte ini. Mengapa orang suci itu masih ingin membeli budak? Penatua, seperti sampah semacam ini yang baru saja datang dari dunia biasa, itu dibeli dan dijual oleh kami sebagai objek. Hal kecil, apakah Anda memiliki keterampilan unik untuk menunjukkan kursi ini suasana yang hidup? Beberapa tetua Xingyue Senzong langsung mengejek Ye Junlin. Murong Kingsue cukup ketakutan, dan terus mengedipkan mata pada beberapa tetua, karena takut membuat marah Ye Junlin, pembunuh yang menakutkan. Bersambung.